Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang makalah kita tentang laporan prototipe dan desain UI aplikasi Lost and Found dengan dosen pengampu Bapak Ramadan Setiawan dan anggota kelompok 4 terdiri dari yang pertama ada Ageng Sengkalit dengan NIM 218081414127 dan yang kedua ada Nurul Fauzizah dengan NIM 218081414138 dan selanjutnya ada Prayoga Wahyu Jati dengan NIM 218081414148 dan ada Sampurna Dwi Atmaja dengan NIM 2180841149 dan yang terakhir ada Arelina Ramadhani dengan NIM 18081414085. Nah, untuk bagian lanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Nurul Fauzizah. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Nah, jadi yang pertama itu terkait dengan tujuan dan juga fitur dari prototype. Nah, yang pertama ada tujuan prototype. Nah, seperti yang kita ketahui di era digital seperti sekarang, integrasi teknologi dalam pembelajaran itu menjadi semakin penting, terutama bagi anak-anak. Mengingat banyak anak-anak yang sekarang itu lebih tertarik bermain gadget. Nah, jadi eh, kami membuat aplikasi Lost and Fun yang menawarkan pendekatan yang inovatif untuk menggabungkan pembelajaran dengan permainan yang tentunya akan menciptakan pengalaman yang menyenangkan dan mendidik juga bagi anak-anak. Nah, di sini tujuan prototipe yang pertama itu ada validasi konsep. Nah, jadi validasi konsep ini menjadi salah satu langkah yang penting untuk memastikan bahwa ide yang dibuat itu sesuai dengan kebutuhan dari anak-anak. Lalu yang kedua ada pengujian penggunaan awal. Nah, pengujian ini berfungsi untuk proses pengembangan. Nah, jadi melalui pengujian awal ini kita akan tahu kira-kira apa sih yang perlu diperbaiki atau mungkin apa sih yang masih kurang dari aplikasi yang akan dibuat. Lalu yang ketiga adalah mengidentifikasi masalah. Nah, tujuan prototipe itu salah satunya juga mengidentifikasi masalah baik itu teknis yang timbul dalam pengembangan aplikasi. Nah, jadi dengan adanya prototipe ini kita bisa mengetahui masalah lebih cepat daripada jika tidak membuat prototipe. Lalu yang keempat ada efisiensi biaya. Nah, dengan tadi kita bisa mengetahui masalah lebih cepat, maka itu juga akan mengurangi biaya yang dikeluarkan dalam proses pengembangan aplikasinya. Lalu yang kelima, mendapat dukungan dan investasi. Nah, jadi dengan prototipe ini memungkinkan kita untuk mendapatkan investasi dari calon investor atau mungkin ini juga berguna bagi pemangku kepentingan yang lainnya. Nah, yang B itu ada fitur prototipe. Nah, fitur prototipe yang pertama itu ada level. Nah, jadi game ini nantinya dibagi menjadi beberapa level sesuai dengan tingkat kesulitannya. Lalu yang kedua ada volume. Di sini pengguna bisa mengatur volume sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga ada privasi policy. Nah, di sini itu eh, nantinya akan melindungi privasi dari pengguna. Lalu yang keempat ada help and support. Nah, di sini akan menunjukkan dukungan untuk pelanggan yang mana ini juga akan membantu dari pengembangan aplikasi tersebut. Lalu yang terakhir itu ada about. Nah, di sini itu memberikan informasi terkait aplikasi yang akan dibuat. Ya, yang selanjutnya ada struktur dari prototipe, yaitu yang pertama ada diagram navigasi. Nah, diagram navigasi ini menggambarkan alur yang akan dilalui oleh pengguna ketika menggunakan aplikasi. Nah, ini ada gambar dari diagram navigasinya. Nah, mungkin aku jelasin secara singkat. Jadi, yang pertama itu ada home. Nah, jadi ketika kita di home itu akan ada dua tombol utama, yaitu ada play dan juga setting. Nah, jadi ketika kita mengeklik tombol play, kita akan diarahkan ke layar 3 atau level. Tapi ketika kita mengeklik tombol setting, nanti akan diarahkan ke layar 2. Lalu yang kedua untuk layar setting, nah di sini ada beberapa
tombol seperti tombol volume, terus ada tombol apa eh, privasi and policy, lalu help and support, about, dan juga back to menu. Next. Nah, lalu di layar ketiga itu ada level. Nah, di sini pengguna bisa memilih level sesuai dengan keinginan dari pengguna. Dan yang terakhir layar 4 itu em, permainan. Nah, jadi pengguna bisa langsung memainkan dari gameplay dari Lost and Fun ini. Yang B itu ada alur pengguna. Nah, ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pengguna jika membuka atau menggunakan aplikasi Lost and Fun. Yaitu yang pertama, pengguna membuka aplikasi dan nantinya akan langsung masuk ke layar satu atau home. Nah, dari layar satu, pengguna itu dapat memilih apakah akan langsung ke permainan atau ke tombol pengaturan. Nah, jika pengguna memilih tombol pengaturan, maka akan diarahkan ke pengaturan. Nah, jika memilih tombol play, maka pengguna akan diarahkan ke level. Nah, setelah itu, pengguna akan diarahkan ke gameplay. Selanjutnya, terkait dengan desain UI Lost and Fun. Nah, di sini yang pertama ada desain elemen UI. Jadi, desain UI aplikasi Lost and Fun ini dibuat menggunakan platform desain grafis yaitu Canva. Nah, eh, di sini kami menggunakan dua warna dasar, yaitu ada biru dan hijau. Nah, kenapa memilih warna biru dan hijau? Karena warna biru ini kan sering dikaitkan dengan ketenangan dan kepercayaan, sedangkan warna hijau itu melambangkan kesegaran, pertumbuhan, dan juga kenyamanan. Yang mana kombinasi dua warna ini tentu saja sangat relate atau sangat cocok dengan anak-anak karena mereka juga mempelajari ini dalam masa pertumbuhan yang tentu saja akan membutuhkan kepercayaan diri juga dalam menguasai kosakata bahasa Inggris. Nah, di sini ada beberapa elemen desain pada tiap layar. Nah, yang pertama ada desain di layar satu ke bawah. Nah, jadi untuk elemen di desain layar pertama, di sini pertama kali itu kami mendesain background. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, warnanya itu didominasi oleh warna biru dan juga hijau. Lalu selain itu ada juga dua elemen lainnya, yaitu ada tombol play dan juga tombol setting. Next. Lalu elemen desain di layar kedua. Nah, di layar kedua kan merupakan setting. Nah, di sini ada beberapa tombol yang bisa digunakan. Nah, ini desainnya ada volume, privacy and policy, terus ada help and support, ada about, dan juga back to menu. Lalu yang ketiga ada elemen dari desain layar 3. Nah, layar 3 ini kan merupakan pilihan level. Nah, di sini tuh ada beberapa pilihan level yang bisa dipilih oleh pengguna sesuai dengan yang diinginkan. Nah, ini adalah gambar dari elemen level. Lalu yang keempat, ada elemen desain di layar 4. Nah, di layar 4 ini kami juga membuat background lagi. Nah, perbedaannya mungkin hanya di transparansi di backgroundnya, di mana untuk gameplay ini untuk transparansinya itu adalah 100%. Nah, selain itu ada beberapa elemen lainnya seperti tulisan flower yang masih diacak LREVOW. Nah, di situ ketika nanti kita udah menyusunnya itu akan berubah jadi flower dan akan mendapatkan koin. Nah, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Nurul atas penjelasannya. Selanjutnya, yang B itu ada desain UI layar dan tampilannya, atau tampilan di MIT dan penjelasannya. Yang pertama tuh akan saya jelaskan sendiri tentang desain UI layar dan tampilan satu atau home. Nah, seperti pada di gambar tersebut, nah, pada tampilan desain ini terdapat dua tombol yaitu play and setting. Nah, tombol tersebut dimasukkan terlebih dahulu ke dalam layout horizontal arrangement untuk mempermudah mengatur jarak pada setiap tombolnya. Nah, penambahan itu juga terdapat penambahan button yang dibuat secara transparan untuk menyesuaikan dengan desain tombol yang sudah dibuat. Ini dengan tujuan untuk membuat tampilan tombolnya itu lebih menarik. Nah,
Untuk selanjutnya, bagian setting akan dijelaskan oleh Saudara Ageng. Pada Saudara Ageng dipersilahkan. Oke, untuk bagian selanjutnya itu ada tampilan 2 atau setting. Nah, pada bagian pertama ini yaitu terdapat layar setting. Pada tampilan desain ini terdapat 5 tombol, yaitu volume, privasi and policy, help and support, about, dan back to menu. 5 tombol tersebut dimasukkan terlebih dahulu ke dalam layout horizontal agar lebih mudah mengatur jarak tiap tombolnya. Pada layar juga ditambahkan label yang telah diatur agar tidak terlihat tombol-tombol tersebut saling berdempetan, dan tujuan label tersebut yaitu untuk mengatur jarak spasi antar tombol. Tombol juga diberi gambar dengan desain yang dibuat sendiri sehingga tampilan tombol lebih menarik. Oke, pada layar kedua yaitu layar volume. Nah, pada tampilan volume terdapat tombol back dan tombol pengatur volume. Tombol pengatur volume dapat mengatur suara dari 0% atau mute hingga 100%. Untuk layar yang ketiga itu layar privasi dan polisi. Nah, pada layar ini terdapat teks yang berisi pernyataan mengenai informasi seputar sistem tentang bagaimana cara kerja aplikasi dalam mengelola informasi atau data pengguna aplikasi. Pada layar juga terdapat tombol back yang berguna untuk kembali ke layar setting. Oke, untuk layar selanjutnya itu layar help and support. Nah, pada layar ini terdapat informasi mengenai bagaimana cara kerja aplikasi permainan ini dan cara mengatasi permasalahan yang ada di aplikasi ini. Selain itu, terdapat juga tombol back yang berfungsi untuk kembali ke layar setting. Oke, untuk selanjutnya itu ada layar about. Pada layar ini berisi mengenai mengapa aplikasi permainan ini diciptakan dan juga keterangan mengenai jenis permainan, latar belakang, dan juga cara kerja permainan dalam aplikasi ini. Selain itu, terdapat tombol back yang berfungsi untuk kembali pada layar setting. Oke, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Mbak Arelina. Pada Mbak Arelina, dipersilakan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan desain UI dari layar tampilan ketiga, yaitu bagian level. Jadi pada tampilan ketiga, yaitu tampilan level, terdapat 10 pilihan level atau tingkatan yang menyesuaikan dengan tingkat kesulitan dari game ini sendiri. Jadi desain tampilan yang telah dirancang sebelumnya kemudian dimasukkan ke desain dari MIT dengan langkah yang pertama, yaitu menambahkan background foto untuk background utama dari tampilan bagian level seperti pada gambar di atas ini. Kemudian eh, ditam- selanjutnya ditambahkan layout dengan memilih yang vertical arrangement untuk mengatur tata letak dan jarak dari setiap button level. Tahapan yang terakhir adalah menambahkan button sebanyak jumlah level dan menambahkan desain button yang telah dirancang sebelumnya. Layar ini diatur untuk dapat digerakkan dengan menggunakan mode scrollable. Untuk yang selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, yang keempat akan dijelaskan oleh Saudara Jati. Kepada Saudara Jati dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Moderator. Untuk selanjutnya itu gameplay. Di dalam gameplay ada beberapa bagian layout, yaitu ada 3. Layout pertama itu horizontal arrangement. Untuk yang layout kedua adalah canvas. Kemudian yang layout terakhir adalah vertical arrangement. Setiap layout itu ada isinya masing-masing. Untuk yang pertama, horizontal arrangement itu berisi tombol back untuk kembali ke layar home dan informasi skor untuk melihat progres permainan. Layout kedua berisi image sprite yang bisa dipindahkan posisinya untuk membantu pengguna untuk membuat sebuah kata. Lalu layout terakhir itu berisi text box untuk memasukkan kata dan tombol check words untuk mengecek kebenaran kata, dan yang terakhir adalah text label yang berisi informasi mengenai benar atau salah sebuah kata yang telah dimasukkan. Oke, untuk penjelasan detail setiap elemen UI, yang pertama, untuk tampilan blok pada layar 1 atau home. Nah, pengaturan blok pada layar pertama yaitu hanya menggunakan pengaturan blok sederhana, di mana perintah yang digunakan adalah ketika
button play diklik, maka akan membuka layar selanjutnya yaitu layar level, dan ketika button setting diklik maka akan membuka layar selanjutnya yaitu layar setting. Oke, pada tampilan blok pada layer 2 atau setting, di sini pada layar setting terdapat beberapa blok yang berfungsi untuk menjalankan tombol-tombol yang telah dibuat. Blok pada tombol tersebut kemudian dimasukkan variabel untuk membuka layar yang berbeda seperti nama yang ada pada blok tersebut. Seperti blok volume yang diinput dengan kontrol untuk membuka layar volume, dan seterusnya. Selanjutnya pada blok back to menu berfungsi untuk kembali ke layar atau halaman utama. Oke, untuk selanjutnya itu ada blok volume. Pada layar volume terdapat dua blok, yaitu blok untuk mengatur volume. Blok tersebut berisi blok pada slider dan juga blok pada player untuk mengatur keras tidaknya suara dalam aplikasi. Selain itu, terdapat juga blok yang berisi perintah untuk kembali ke layar setting. Oke, untuk selanjutnya itu ada blok privasi and policy. Pada layar ini hanya terdapat satu blok, yaitu blok untuk menjalankan perintah agar layar kembali ke layar setting. Oke, untuk selanjutnya itu ada blok help and support. Nah, pada bagian ini hanya terdapat satu blok juga, yaitu blok untuk menjalankan perintah agar layar kembali ke layar setting. Untuk selanjutnya itu ada blok about. Pada layar ini juga terdapat satu blok, yaitu blok untuk menjalankan perintah agar layar kembali ke layar setting. Oke, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Arelina. Pada Arelina dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya itu pada bagian level. Jadi pengaturan blok pada layar ketiga yaitu bagian level hanya menggunakan pengaturan blok sederhana saja. Di mana perintah yang digunakan adalah ketika button setiap level diklik maka akan membuka layar selanjutnya yaitu pada layar gameplay. Dan pengguna dapat memulai bermain game sesuai dengan tingkat kesulitan yang dipilihnya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Jati. Oke, kemudian ada gameplay. Gameplay ini terdiri dari beberapa blok, yaitu blok kontrol dan blok variabel. Untuk yang pertama ada blok image sprite. Nah, blok image sprite ini menggunakan blok kontrol when do, digunakan untuk memberikan perintah apabila image sprite 1 digeser. Maka image sprite 1 akan berpindah sesuai dengan arah gesernya. Nah, ini karena ada 6 image sprite, jadi ada 6 blok yang seperti itu. Lalu selanjutnya ada blok variabel daftar kata. Blok variabel digunakan untuk membuat database beberapa kata benar yang dapat diinput oleh pengguna. Jadi ini kayak database-nya. Nanti input dari pengguna akan dicek apakah database-nya itu ada, apakah kata itu ada di database atau tidak. Kemudian selanjutnya ada blok score menggunakan blok variabel untuk menyimpan data skor progres pengguna. Jadi karena pada awalnya itu pengguna belum memberikan jawaban yang benar, maka skornya masih 0. Lalu ada blok check words seperti di gambar, menggunakan blok kontrol. Digunakan untuk memberikan perintah ketika tombol button 1 diklik, yaitu adalah tombol check words tadi. Apabila kata yang diinput oleh pengguna itu ada di dalam database, maka skor pengguna akan naik sebanyak 1 poin. Lalu, label 3 akan memunculkan kata awesome dengan warna huruf hijau. Selain itu, jika kata yang diinput tidak ada dalam database, maka label 3 akan memunculkan kata nice try dengan huruf warna merah yang berarti kata yang dimasukkan itu salah. Lalu selanjutnya ada blok back, yaitu blok kontrol. Gunakan untuk memberikan perintah ketika tombol button 2 diklik, maka akan kembali ke layar home atau screen 1. Jadi tombol button 2 ini, tadi tulisannya adalah back. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.